kelas 4 ya, khususnya ya. Jadi kita gabung kelas 4 dengan kelas 5. Kelas 4 ada di kiri Miss ya. Kelas 5 ada di kanan Miss. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya pelajaran kita. Sebelum kita membuka pembelajaran kita awali dengan doa. Ayo, Ian silakan ke depan nak. Ayo nak, silakan nak. Depan. Pimpin doanya nak. Amin. Oke. Sebelumnya Miss mau tanya dulu di kelas 4 ada yang tidak hadir nak? Ada. Siapa nak? Franda. Terus? Rizky Noel, Deado. Oke. Kenapa mereka tidak hadir nak? Sakit ya. Oke, kita doakan ya teman-temannya supaya cepat sembuh dan dapat berkumpul dengan kita. Di kelas 5 ada yang tidak hadir nak? Tidak ada. Berarti bagus-bagus semua ya. Berarti sehat-sehat ya. Oke, sebelumnya Miss mau mengajarkan kelas 4 dulu. Di kelas 5 coba baca bukunya di halaman 47 mengenai sifat-sifat cahaya. Kita sekarang materi makanan. Sekarang dibaca bukunya ya nak. Untuk kelas 4 coba lihat PPT yang sudah Miss kerjakan di sini dan akan ditampilkan. Oke. Nah, di kelas 4 kita mengerjakan atau mempelajari tentang IPS. Materi IPS yaitu mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak dari perkembangan teknologi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan alat komunikasi dan transportasi masa lalu dan masa kini atau modern. Yang keempat, menjelaskan manfaat teknologi produksi kehidupan sehari-hari. Serta yang kelima, siswa mampu membandingkan atau membedakan jenis teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu adalah perkembangan teknologi produksi. Coba tunjuk tangannya dulu. Apa itu produksi? Produksi itu apa sih, Miss? Kalian pernah makan tempe? Makan tahu pernah? Nah, kira-kira itu tempe produk dari mana? Dari kacang kedelai. Iya. Produk dari kacang kedelai. Nah, jadi arti dari produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Seperti pabrik tempe menghasilkan apa? Tempe. Pabrik tahu menghasilkan tahu. Pabrik keju menghasilkan keju. Kalau dia pabrik kayu menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Menghasilkan apa? Menghasilkan kertas. Satu ini menghasilkan apa ini? Menghasilkan meja. Kursi ya. Pengrajin kayu itu menghasilkan barang-barang yang bisa kita pakai. Nah, di mana teknologi di sini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai keterampilan dalam menciptakan suatu alat atau barang ya. Nah, di sini teknologi produksi itu ada dua jenis. Teknologi produksi pangan dan sandang. Ya, teknologi produksi pangan dan sandang. Kalau pangan artinya apa? Yang kita makan. Ya kan? Yang kita makan. Misalnya apa, Pak? Padi. Ya kan? Sebelum kita memulai tentang teknologi pangan ini, kita akan berbicara tentang kegiatan masa lalu. Gimana sih manusia memenuhi kebutuhannya di produksi pangan ini? Nah, orang dulu atau orang-orang purba dulunya itu menghasilkan makanan melalui berburu ya, mereka berburu. Kemudian mereka menggunakan apa untuk berburu? Nah, tombak. Sebelum ada tombak apa? Panah, tapel. Kemudian dari batu, dari kapal atau serpihan batu lainnya. Nah,
produksinya itu adalah dulu orang menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Sekarang ini sudah berkembangnya kemampuan manusia, semakin pintar manusia, maka yang digunakan adalah traktor. Kemudian untuk merontokkan gabah, orang-orang dulu injak-injaknya dulu, injak-injak pakai kakinya. Kemudian pakai apa? Apa namanya ini? Lesung kan? Kemudian apa lagi? Setelah itu menggunakan apa? Mesin. Ya. Setelah itu bahan pangan seperti daging, ikan, sayur dan buah sekarang diapain? Diperoleh dan diproses melalui mesin. Mesin itu kayak mana? Microwave. Tahu microwave? Oven. Ya. Nah, kalau teknologi sandang dulu orang-orang dulu karena memakai pakaiannya itu berasal dari mana? Dari kulit hewan. Mereka selesai berburu, kulit hewan itu dijadikan mereka mantel, dijadikan mereka selimut, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan manusia, otak manusia ini berkembang dan bertambah cerdas. Manusia berkembang menggunakan alat tenun sederhana untuk memperoleh pakaiannya. Setelah itu berkembang lagi teknologi, yaitu mesin, digunakan di pabrik sehingga menghasilkan baju-baju yang lebih banyak, ya kan? Kalau kita pakai alat tenun sederhana, pakaian yang dipakai atau pakaian yang dihasilkan sedikit. Tapi karena menggunakan mesin kan cepat kena. Kalau dipakai gunakan mesin itu, pakaian yang dihasilkan lebih banyak dan bervariasi. Nah, coba lihat contohnya ini. Ini lesung. Zaman dulu. Setelah itu menggunakan mesin. Orang-orang dulu menggunakan apa? Kerbau. Setelah itu menggunakan traktor. Kemudian untuk produksi sandang atau pakaian kita, orang-orang dulu memakai alat tenun. Setelah itu menggunakan mesin, ya kan? Nah, kemudian teknologi komunikasi. Siapa di sini yang berkomunikasi lewat surat sama teman-temannya? Dikirim pakai kantor pos? Belum pernah ya, karena sekarang ini teknologinya sudah canggih. Sudah pakai apa? Pakai handphone, lewat WA, Instagram, Facebook, ya kan? Nah, dampaknya teknologi ini bagi kita apa? Mempermudah manusia atau pekerjaan manusia. Tahu nggak zaman dulu ya, kayak mana sih mereka itu untuk mentransfer atau memberitahu surat menyurat sama teman-temannya. Nah, di sini ya. Dulu manusia purba atau manusia primitif, dia itu menggunakan asap, kemudian bunyi-bunyian dan cahaya api untuk menyampaikan pesan kepada kelompok-kelompoknya. Setelah itu, kemudian kita masuklah melalui tulisan dan kertas, karena kan manusia dulu nggak tahu menulis, nggak tahu kertas. Setelah mereka paham, mereka menulis surat. Nah, setelah menulis surat tersebut itu dikirimkan melalui yang namanya burung merpati. Pernah lihat film Disney kan? Ada burung merpati diikat kakinya, terus di dalam kakinya itu ada surat. Nah, di sini juga setelah perkembangan teknologi yang lebih lagi adalah ditemukan telegraf. Telegraf ini apa? Itu mesin ketik atau yang mengirimkan pesan yang berupa telegram. Di mana telegram ini adalah berupa pesan singkat yang berisi yang namanya kode Morse. Para tentara-tentara dulu jika meminta bantuan mereka mengirimkan kode-kode Morse. Nah, setelah itu berkembanglah teknologi kita sehingga kita dapat memanfaatkannya sekarang, yaitu apa? HP, email atau surel. Apa surel? Surat elektronik, berupa email, ya kan? Kemudian
menggunakan asap. Kemudian dilatih yang namanya burung merpati. Setelah burung merpati, lahirlah kode Morse. Setelah kode Morse, kemudian adalah radio. Radio, telepon. Setelah telepon, kita menggunakan fax. Setelah fax, barulah telepon genggam. Setelah itu internet, email, dan handphone kita yang sekarang. Nah, kira-kira apa sih yang selanjutnya? Ya kan? Kita belum tahu. Teknologi transportasi. Mengenai transportasi, siapa di sini pulang naik angkut? Naik angkot ya? Banyak. Oke, banyak sekali. Nah, sebelum adanya angkot, kira-kira orang-orang memakai apa, nak? Untuk alat transportasinya? Iya, memakai kuda atau hewan peliharaannya. Nah, setelah memakai hewan peliharaannya, mereka pakai yang namanya gerobak atau becak-becak itu. Setelah dilakukannya namanya roda. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, orang dulu menggunakan apa? Hewan atau unta. Setelah itu kuda diikat dengan gerobak. Setelah itu menggunakan sepeda, kemudian kereta api, kemudian mobil ya. Transportasi laut juga begitu. Awalnya manusia menggunakan yang namanya perahu dari kayu. Kemudian kapal kecil atau perahu kecil. Setelah itu adalah perkembangan teknologi manusia yang membuat dari mesin alat transportasinya. Ada perahu, ada sampan, jet ski, perahu motor cepat, kapal pesiar, kapal perang, perahu layar, kapal tanker, kapal selam. Oke, transportasi udara juga seperti itu. Dulu manusia itu nggak pakai kapal terbang, mereka memakai balon udara. Setelah itu berkembanglah teknologi. Adalah pesawat tempur, adalah helikopter, adalah pesawat terbang, ada juga roket kan sekarang kan. Manusia bisa ke bulan. Nah, untuk kelas 4 ada pertanyaan seputar mengenal alat transportasi, alat komunikasi dan alat produksinya. Ada nak? Oke, karena tidak ada, di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan sekitar 30 menit lagi. Miss bakalan kumpulkan. Paham? Kelas 4 paham? Oke. Miss kembali ke kelas 5. Apa yang kalian pelajari tentang sifat-sifat cahaya? Oke, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda benih. Cahaya dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Jika terkena atau terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, itu kan sifat-sifat cahaya. Sebelumnya Miss mau tanya dulu. Cahaya, sumber cahaya yang paling besar di muka bumi. Iya, matahari. Selain sumber cahaya matahari, sumber cahayanya apa aja? Bulan, lampu, lilin. Banyak ya kan? Nah, kira-kira sumber cahaya ini berguna nggak untuk manusia? Berguna. Contohnya untuk apa? Untuk melihat dalam gelap, untuk membantu aktivitas manusia memasak. Kemudian apa lagi? Beraktivitas, kemudian menjemur pakaian, menjemur ikan dan lain sebagainya. Oke, dari sini paham kan? Ciri-ciri sifat cahaya. Nah, sebelum kita memulainya, Miss akan bagi kelompok. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini kita akan mempraktikkan atau mendiskusikan tentang salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya merambat. Sebelumnya kita bahas materi kita dulu ya. Nah, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa mampu membuat percobaan sederhana tentang sifat
di dalam diskusi. Nah, udah kita bahas ini ya. Sumber cahaya terbesar adalah matahari. Benar sekali. Nah, selain matahari tadi apa aja? Udah, senter, lilin, lampu, bintang dan lain sebagainya. Nah, inilah cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat kita lihat ya. Ini kayak dinding yang bolong. Datanglah cahaya. Nah, coba lihat arah datangnya cahaya lurus tidak? Lurus. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kemana atau kita bisa lihat cahaya merambat lurus itu saat melewati celah-celah kecil. Celah-celah kecil seperti gambar yang tunjukkan di sini. Nah, kemudian cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa lihat bayangan kita dicerminkan. Karena ada cahaya yang dipantulkan, ya kan? Nah, cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, kita bisa melihat cahaya memantul dari benda ke mata kita. Nah, cahaya yang diterima oleh mata dari benda diproses di otak. Jadi kita bisa melihat bayangan, ya nak? Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Inilah dia. Cahaya dapat menembus benda bening. Di sini ada senter, ada dua anak yang sedang mempraktikkan cahaya merambat yang menembus benda bening. Kemudian di sini ada plastik bening. Ya, senter dihidupkan. Plastik bening dapat ditembus oleh cahaya senter. Kemudian kenapa tidak bisa ditembus cahaya ini dari karton? Karena karton tebal, karena karton bukan benda bening. Ya. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Pernah nggak kalian lihat atau kalian pernah nggak minum, kemudian kalian taruh sendok di dalam gelas yang berisi air? Kira-kira air itu atau sendok itu di dalam gelas bentuknya seperti apa? Bengkok, seakan-akan patah. Kemudian kalau ke kolam renang, pernah kalian lihat? Ini cendek kali atau pendek kali ya kolam renang ini? Iya kan? Kenapa? Itu karena pembiasan cahaya. Ya, seolah-olah mata kita melihat benda-benda yang ada di gelas itu menjadi patah. Kemudian air di kolam itu menjadi lebih rendah atau lebih pendek dari ukuran aslinya. Selanjutnya, cahaya bisa diuraikan. Nah, pernah nggak kalian kan ada nih, kalau kaset kan kalian gini-gini kan cahaya apa warna yang dihasilkan? Pelangi. Magic kuhibini. Apa aja tuh magic kuhibini? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nira, ungu, ya. Nah, kemudian ketika cahaya dihalangi akan terbentuknya bayangan. Coba Miss menghalangi cahaya nih, cahaya dari proyektor. Apa yang terjadi? Terbentuk bayangan Miss Christine, ya kan? Nah, itulah salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Tadi udah Miss kasih kan kelompok-kelompoknya. Nah, ini kelompok kamu kerjakanlah. Topik kita hari ini sifat-sifat cahaya. Kita akan melakukan suatu percobaan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus, ya. Ini semua akan dibagikan ya kertasnya. Dibagikan ya nak. Ini soalnya ya nak. Soal evaluasinya kalian kerjakan. Satu kelompok satu ya nak. Satu. Oke. Jadi kerjakan ya nak. Oke. Nah, sudah lihat ya tata caranya, bahan-bahan atau cara melakukan percobaannya. Oke, paham ya anak-anak Miss? Sudah selesai semua? Oke, silakan kumpul anak-anak Miss. Oke, terima kasih. Ini kelas 5.
Baik teknologi produksi, komunikasi dan transportasi ada ya. Nah, jadi Miss mau simpulkan, sama-sama kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Dapat membantu pekerjaan manusia, membantu manusia dalam hal berkomunikasi dengan orang lain yang lebih jauh. Melalui apa? Handphone, ya kan? Kita bisa mengetahui orang-orang di luar sana sedang apa dengan gadget. Dengan gadget kita. Sekarang kita dapat merasakan naik mobil, naik kereta karena apa? Karena adanya perkembangan alat transportasi. Sekarang kita bisa memakai pakaian kita ini cantik-cantik, motifnya banyak. Karena apa? Perkembangan dari mana? Teknologi produksi. Nah, produksi. Mengenal kata produksi. Produksi, kata dasarnya produk, yaitu kegiatan menghasilkan barang.